Baiklah, video pembelajaran kita kali ini adalah isomer dan sifat-sifat alkena. Ya, kita mulai pada isomer alkena. Kita ketahui bahwa alkena ini ya mempunyai ikatan rangkap. Jadi dia ikatan rangkap 2. Itu merupakan ciri khas daripada alkena. Oleh sebab itu, maka pada alkena ini ada beberapa isomer yang ada, yaitu yang pertama ada isomer rangka atau kerangka. Yang kedua ada isomer posisi. Yang ketiga ada isomer fungsi. Dan yang keempat ada isomer geometri atau isomer ruang. Kita mulai bahas untuk isomer rangka. Isomer rangka yaitu rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Ya, isomer rangka yaitu rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Coba perhatikan contohnya. Ini ada CH2, ini ada rangkap 2 CH, CH2, CH3. Ini berarti kalau kita lihat ini adalah namanya 1 butena. Dan ini CH2 rangkap 2 CH3. Berarti ini ada gugus alkilnya. Maka ini kalau ini tadi kita buat adalah 1 butena, ini kerangkanya berarti ini 2 metil 1 propena. 2 metil 1 propena. Jadi perhatikan aku, ini tadi kerangkanya lurus tanpa ada cabangnya. Sedangkan di sini sudah ada cabang yaitu gugus alkil. Ini maka dikatakan dia isomer rangka, yaitu rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Jadi ini kita lihat rumus molekulnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti C4H 2 tambah 3 tambah 3 berarti 8. C4H 8 sama. Ini 1, 2, 3, 4 berarti C4. Dan hanya 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 berarti C4H8. Jadi sama-sama rumus molekulnya. Selanjutnya kita lihat yang kedua itu isomer posisi. Isomer posisi yaitu rumus molekulnya sama tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Perhatikan. Contohnya. Ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Berarti ini pada nomor 1 ikatan rangkapnya. Ini yang kita katakan dengan 1 butena. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4. Berarti posisi ikatan rangkapnya pada nomor 2. Maka ini posisi rangkapnya berbeda. 1 pada nomor 1 dan 1 pada nomor 2. Tapi sama-sama rumus molekulnya tadi adalah C4H8. Ini ya. Ini untuk isomer posisi. Isomer fungsi yaitu rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ini sudah kita jelaskan kemarin itu pada jenis-jenis daripada isomer. Kita ambil contoh yaitu alkena dengan sikloalkana, di mana sama-sama rumus molekulnya adalah CnH2n. Contoh, perhatikan untuk alkenanya ya, untuk alkenanya ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 2 butena. 2 butena. Jadi ini senyawa alkena. Maka perhatikan, ini dalam bentuk tertutup. Berarti ini adalah siklo. Ini tidak ada ikatan rangkapnya, berarti ini siklobutana. Maka dikatakan bahwa alkena dengan sikloalkana ini mempunyai isomer fungsi. Lanjut ke isomer geometri. Isomer geometri ini ialah
Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi memiliki struktur ruang yang berbeda. Ingat ya, struktur ruang yang berbeda. Isomer geometri terjadi jika atom C yang memiliki ikatan rangkap memiliki dua gugus yang berbeda. Sekali lagi, isomer geometri terjadi jika atom C yang memiliki ikatan rangkap ini tadi mengikat dua gugus yang berbeda. Maka isomer geometri ini kita buat menjadi dua, ya, dua isomernya. Ada isomer cis, yaitu gugus yang sama terletak pada sisi yang sama. Sedangkan isomer trans ini gugus yang sama terletak berseberangan. Kita lihat contoh daripada 2-butena. Ya. Perhatikan untuk 2-butena ini, ya, 2-butena ini kita buat dulu struktur ruangnya nako. Ini ada C rangkap 2C. Jadi ini yang kita amati dulu. Nah, ikatan rangkap 2-nya, maka satu ini tadi ada CH3, ini ada H. Ini pun demikian. Ini ada CH3 dan ini lagi ada H. Jadi sekarang yang kita amati adalah pada ikatan rangkapnya. Pada ikatan rangkapnya. Lihat, jika gugus yang sama ini berarti searah ini. Kalau dia searah berarti kita sebut dengan tadi ada cis. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti ini cis 2-butena. Satu lagi, kalau kita buat lagi ini CH3. Ya. CH3 ini C rangkap 2. Ini ada H. Ini kita buat H dan ini ada CH3. Sekarang perhatikan, jika gugus yang sama ini tadi, ini ya, sama-sama CH3 ini berseberangan. Ini artinya berseberangan. Dan H dengan H ini juga berseberangan. Maka inilah yang kita sebut tadi dengan kata trans 2-butena. Jadi isomer geometri pada 2-butena tadi ada cis 2-butena dan satu lagi trans 2-butena. Ya, kita lanjut ke sifat-sifat alkenanya. Sifat-sifat alkena, kita mulai dari sifat fisikanya. Jadi sebenarnya sifat-sifat alkena dan alkana sama pada sifat fisika ini ya, yaitu makin panjang rantai karbon dan MR-nya juga semakin besar, maka titik didih semakin besar. Yang selanjutnya, makin banyak cabangnya, makin turun titik didihnya. Selanjutnya, sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar seperti CCl4. Inilah sifat-sifat fisikanya. Untuk sifat kimia, ya, sifat kimianya yaitu adanya ikatan rangkap 2 ini menyebabkan alkena mengalami reaksi adisi. Yaitu pengubahan ikatan rangkap 2 tadi menjadi ikatan tunggal. Ya, reaksi adisi yaitu pengubahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Kita lihat contohnya untuk reaksi hidrogenasi, artinya adisi dengan hidrogen. Jadi adisi dengan hidrogen ini disebut dengan hidrogenasi. Contoh, oke, perhatikan aku. Ini ada, kalau kita buat ini kan ada CH2, ikatan rangkap 2, CH2. Jadi CH2, ikatan rangkap 2, CH2 ini dengan hidrogen. Hidrogen ini berarti
H2. Jadi ini perhatikan ya. Nah, ini ada satu kemari. Nah, satu lagi ini masuk kemari. Nah, jadi ikatan rangkap dua ini putus berubah menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggalnya maka ini tadi ada CH, CH, ini berarti satu ada CH lagi. Berarti ini menjadi CH3, CH3. Jadi ini kalau tadi gaya dari etena dengan reaksi hidrogenasi tadi berubah menjadi etana. Ya, berubah menjadi etana. Selanjutnya, untuk reaksi halogenasi, yaitu reaksi adisi dengan halogen. Ya, reaksi adisi dengan halogen. Oke, perhatikan. Ya, perhatikan. Ini untuk Cl2-nya, Nako. Ini putus ikatan rangkap duanya. Kalau putus dia kan menjadi CH, CH. Ini udah tunggal. Berarti ini masuk kemari. Masuk kemari satu. Cl-nya. Ini lagi masuk kemari satu. Jadi kalau kita lihat dulu namanya ini. Berarti ini kan satu propena. Satu propena dengan unsur halogen atau Cl2. Ini sudah ada Cl-Cl. Berarti ini kan menjadi 1, 2, 3. Berarti ini Cl-Cl. Berarti Cl ini berarti 2 gugus Cl-nya. Berarti menjadi 1, 2 di kloropropana. Ya, 1, 2 di kloropropana. Inilah reaksi halogenasi. Adisi dengan hidrogen halida, HF, HCl, HBr, dan HI. Ya. Di sini ada berlaku dikenal dengan aturan Markov-Nikov, yaitu aturan Markov-Nikov ini atom H dari hidrogen halida akan ditangkap oleh atom C yang berikatan rangkap yang mengandung H yang lebih banyak. Sekali lagi, atom H dari hidrogen halida akan ditangkap oleh atom C yang berikatan rangkap yang mengandung H yang lebih banyak. Perhatikan contohnya. Ya, perhatikan dulu. Ini yang menjadi fokus kita di sini adalah pada ikatan rangkapnya. Pada ikatan rangkapnya. Ya, tadi kita katakan bahwa atom H, atom H ini nanti akan masuk ke atom C yang mengikat H lebih banyak. Jadi di sini C yang ini H-nya berapa ini? H-nya sama dengan 2. Sedangkan di sini H-nya sama dengan 1. Maka yang H ini akan masuk kemari. Yang H lebih banyak. Aturan Markov-Nikov tadi. Dan Cl akan masuk ke H yang lebih kecil. Maka ini menjadi, perhatikan ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ini pada nomor 2 nih gugus klor. Ya, berarti ini menjadi 2 kloropropana. Jadi senyawa alkena tadi kalau dengan hidrogen halida akan terbentuk senyawa haloalkana. Artinya halogen dan alkana. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk reaksi pembakaran pada alkena, ya. Reaksi pembakaran pada alkena yaitu kita ambil contoh C4H8 dibakar dengan O2, ini menghasilkan 4CO2 plus 4H2O. Jadi ini di sini disebut dengan pembakaran sempurna, ya. Pembakaran sempurna itu adalah dia hanya menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini pembakaran sempurna. Ini reaksi pembakarannya. Kita lihat, tentukanlah jumlah isomer dari C4H8. Ya, kita lihat dulu isomer C4H8, yaitu yang pertama aku kita lihat untuk isomer struktur. Isomer struktur berarti isomer rangkanya dan isomer posisi. Ya, satu kita buat CH
2 CH CH 2 CH 3. Berarti yang pertama ini ada 1 butena. Oke. Yang kedua, ya. Yang kedua CH3 CH rangkap 2 CH ini CH3. Berarti menjadi ini 1 2 3 4. Berarti ini 2 butena. Oke. Yang ketiga untuk isomer rangkanya. Ya, ini tadi isomer posisi. Ya, sekarang untuk isomer rangka CH2 rangkap 2 C ini CH3 berarti ini adalah CH3. Ya, berarti ini isomer rangkanya menjadi 2 metil 1 propena. Jadi 1 dan 2 ini tadi isomer posisinya, sedangkan antara 1 dan 3 ataupun 2 dengan 3 ini berarti sudah termasuk ke dalam isomer kerangkanya. Nah, ya, rantai induknya berbeda. Oke. Sekarang untuk isomer fungsinya. Isomer fungsi yaitu pada sikloalkana, ya, pada sikloalkana yaitu CH2 ini CH2 ini. Oke, ini berarti rantai tertutup. Berarti ini menjadi siklobutana. Oke. Selanjutnya satu lagi kita buat CH2 ini CH2 ini, ya, ini lagi CH berarti ini menjadi CH3. Oke, ini ya, berarti ini tertutup tapi ini ada cabangnya, ya, ada gugus alkilnya. Berarti ini menjadi, kalau ini kita buat nomornya dulu 1 2 3. Berarti ini menjadi 1 metil siklo. Ya, tertutup berarti siklopropana. Maka jumlah isomernya semuanya adalah tadi pada rangka dan posisi ada 3, pada isomer fungsinya ada 2, berarti 3 tambah 2 menjadi 5. Inilah jumlah isomer dari C4H8. Selanjutnya yang kedua, apakah terjadi isomer cis trans pada struktur berikut? Perhatikan strukturnya ini dulu. Lihat aku. Jadi ini, kalau ini tadi yang menjadi pengamatan kita, ikatan rangkap 2-nya. Sekarang untuk C yang ini ada gugus yang berbeda, tapi C yang ini gugusnya sama. Berarti apakah ini terjadi isomer cis dan trans? Berarti di sini adalah, boleh kita katakan, bukan isomer cis trans. Kenapa bukan isomer cis dan trans? Karena pada C yang ini terjadi 2 gugus yang sama. Ya, 2 gugus yang sama. Jadi seharusnya tadi pada atom C ini harus terjadi 2 gugus yang berbeda seperti ini. Jadi syarat terjadinya isomer cis dan trans yaitu pada C ikatan rangkap 2 ini adalah diikat 2 gugus yang berbeda. Jadi kalau dia ada gugus yang sama berarti otomatis bukan isomer cis trans. Ya. Setelah kita lihat tadi bagaimana isomer alkena beserta dengan sifat-sifatnya, sekarang untuk latihan nanti nako, perhatikan ya. Yang pertama, buatlah isomer struktur. Berarti isomer struktur itu adalah isomer rantai dan posisi dari
senyawa pentena yang mungkin dan berikan namanya. Nah, ada berapa dapat nanti isomer strukturnya. Yang kedua, gambarkanlah isomer cis trans pada senyawa 1,2 dikloroetena. Jadi ini nanti kalian kerjakan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih.